Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah. Apa itu walk in godliness? Jelas sekali dalam 3 Yohanes. Walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain. Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan. Ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya. Ya, bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. Saya bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang maha tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Aduh kurang semangat ini. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Kita berkumpul hari ini sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Tuhan Allah kita yang akan kita puji dan kita sembah.
Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama sembah Dia. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku.
biasa, Tuhan yang mengubahkan hidup Amin. kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yes. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu,
lagi Tuhan. Kita masih lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang lagi untuk Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Allah kita luar biasa. Yuk sama-sama nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan anugerahnya bagiku. Amin. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan kepada Tuhan, anugerahnya bagiku. Amin. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan nyanyi, haleluya. Dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara, amin. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, lepas kemenangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin, 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 amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tak untung langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Sebab dia adalah sukacita kita, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang paling termulia dalam hidup kami. Dalam segala apapun yang terjadi, kami mau terus bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan, Yesus sukacitaku, Yesus. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sharing di jemaat, nyanyikan pujian ini. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku Angkat tanganmu, katakan bersyukur kepada Tuhan. angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jemaat katakan kepada Tuhan, bersyukur. Hatiku bersuka memuji Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu ku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, sebab hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah. Benar Tuhan, Engkau tahu hidup kami Tuhan. Segenap hati kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan dengan iman kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup. Bapa di surga, ini hidup kami Tuhan, pakai untuk menjadi bejana kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau kami boleh memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Siapapun kami hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dan juga para jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang sama mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat kami dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang mau diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman yang sudah melayani. Apa kabarnya saudara? Benar luar biasa ini. Oke. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk di akhir bulan Agustus dan sebentar lagi kita masuk di bulan September. Saudara, ada berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar dan hari ini saya mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul iman dan perbuatan. Saya mau ajak kita semuanya saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya mau ajak kita semuanya untuk baca berganti ya. Saya akan baca ayat 14 dan saudara-saudara semuanya nanti akan membaca ayat 15 dan begitu seterusnya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ayat 14-nya dikatakan begini saudara. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita akan baca ayat yang terakhir sama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Berbahagialah yang mendengarkan, yang membaca dan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Tema firman Tuhan hari ini iman dan perbuatan. Sebenarnya tema ini tema yang sangat sulit sekali. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang iman, maka kita bicara tentang percaya. Tetapi bagaimana dengan perbuatan? Mungkin kita berpikir kalau kita hanya dibenarkan karena iman dan perbuatan. Tetapi bagaimana dengan statement Paulus yang mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya karena iman saja. Tetapi hari ini saudara, saya tidak membawa kita kemana-mana. Kita fokus di ayat firman Tuhan ini. Jadi dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saya menemukan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dapat memberkati kita semuanya. Amin saudara. Mari kita lihat kembali ayat 17 dikatakan di sini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sekaligus juga memberitahu kita bahwa iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa berjalan sendiri, tetapi iman dan perbuatan itu harus sejajar. Ibarat orang mau pergi kemana gitu saudara, tidak boleh yang satu di belakang tetapi yang satu paling depan. Tetapi harus berjalan bersama-sama. Ibarat satu pasang sumpit, tahu sumpit ya? Seseorang tidak mungkin bisa berkata berikan satu saya sumpit untuk saya makan mie. Karena kenapa? Nggak bisa dia pakai sumpit yang cuma satu, tetapi dibutuhkan dua. Begitu dengan iman dan perbuatan saudara. Iman dan perbuatan harus berjalan sejajar. Seperti dua sisi dari satu uang koin. Artinya bahwa seorang percaya tidak boleh hanya menekankan iman, tapi mengabaikan perbuatan. Karena mengapa saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas di ayat 18 diterangkan bahwa karena bukan hanya tentang percaya di dalam hati. Iman bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, tetapi juga tentang bagaimana iman itu bekerja lewat perbuatan kita sehari-hari. Karena iman yang sejati itu selalu disertai dengan perbuatan. Seperti pohon yang baik yang selalu menghasilkan buah yang baik. Perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan adalah itu menunjukkan bahwa iman kita bertumbuh. Bukan iman yang kosong, bukan iman yang hanya sekedar berkata aku percaya kepada Yesus. Tetapi ada satu bukti, ada satu fakta yang kita tunjukkan. Karena iman yang benar itu saudara selalu disertai oleh tindakan yang mencerminkan kasih dan ketaatan. Amin saudara. Iman yang benar selalu mencerminkan tindakan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dari perikop ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, kita diberikan 3 ilustrasi untuk memudahkan kita mengerti tentang iman yang mati dan iman yang kosong. Kita bisa lihat di ayat 15 sampai 16, dikatakan di sana tentang iman yang mati atau iman yang kosong, berkata begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Saudaraku, Yakobus memberitahu kita bahwa kita harusnya sudah tahu apa yang harus kita lakukan di ayat ini. Yakobus berkata bahwa perhatian lewat ucapan tanpa disertai oleh tindakan, maka tidak ada gunanya. Saya mencari referensi tentang ayat ini, saudara, saya bingung, tetapi saya menemukan bahwa persis seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus, perhatian kita kepada orang lain, ucapan yang manis kepada orang lain tanpa disertai oleh kasih yang nyata, itu nggak ada guna. Amin? Amin? Kayaknya
Tidak setuju semuanya. Amin saudara. Jadi kalau hanya sekedar berkata, sudah makan apa belum? Itu pertanyaan basa-basi. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus ini. Selamat jalan. Berapa banyak di antara kita yang sering berkata demikian. Selamat jalan, jangan lupa makan ya. Kenakan kain panas, makan sampai kenyang. Tetapi Yakobus menekankan bahwa kalau hanya sebatas itu, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan hal itu. Amin saudara. Yakobus menarik kita lebih dalam lagi mengerti tentang Tuhan. Jadi sekalipun seseorang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, orang beriman, orang beragama, tetapi kalau dia tidak mempunyai perbuatan, Yakobus menyebut imannya itu adalah iman yang mati, iman yang kosong. Yakobus yang berkata, bukan Bertus yang berkata saudara. Amin. Yakobus menekankan bahkan di ayat 19, coba lihat ayat 19 saudara. Mari kita lihat ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini ilustrasi yang diberikan Yakobus kepada kita supaya kita bisa memahami iman yang mati, iman yang kosong itu dan iman yang hidup. Kita lihat ilustrasi yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman yang hidup atau iman yang disertai dengan perbuatan. Iman Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman dan dikatakan bahwa dia sahabat Allah. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Saya bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Abraham selama menjadi pengembara di padang gurun. Apakah dia sudah melakukan perbuatan yang baik di sana? Apakah dia sudah menolong orang? Atau ada hal yang lain selain mempersembahkan Ishak? Tetapi firman Tuhan menekankan di ayat 21 berkata bahwa karena dia bertindak ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia nggak tahu kemana saudara. Tidak ditunjukkan tempat yang harus dia berhenti. Tetapi dia bergerak dengan iman. Ketika Allah berbicara kepada dia bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Tetapi Abraham juga mempercayai hal itu. Tetapi ada satu puncak di mana kepercayaan Abraham diuji. Di mana dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang dijanjikan itu untuk menjadi persembahan yang hidup. Tidak gampang saudara. Susah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, saya percaya bahwa Abraham bergumul berhari-hari. Akan beda ceritanya saudara kalau dia cerita sama Sarah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Abraham tidak cerita ke Sarah kalau dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya itu. Mungkin kalau dia cerita beda cerita gitu. Mungkin Sarah berkata, "Bapak, itu anak saya." Ada yang punya anak satu-satunya laki-laki di sini. Oh ada Pak Jack. Saya pikir kalau anaknya Pak Jack itu kenapa-napa, itu pasti mamanya itu lebih galak daripada bapaknya. Gitu ya. Sama gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi Ishak kepada dia, maka dia percaya. Bahkan di ujung pisau sekalipun Tuhan bisa menyelamatkan Ishak. Amin saudara. Dikatakan bahwa dia disebut sebagai bapak iman, bapak orang percaya. Karena perbuatannya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Abraham di sini itu adalah perbuatan yang mencakup pada ketaatannya. Di mana dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya. Jadi sekali lagi saudara kita bisa lihat di sini bahwa iman itu harus sejajar dengan perbuatan kita. Harus bisa berjalan bersama-sama. Dan di ayat 22 dikatakan di sini kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa saudara? Menjadi sempurna. Artinya pengakuan saja tidaklah cukup.
Tetapi pengakuan ditambah dengan perbuatan barulah menjadi sempurna. Kita percaya Yesus, iya. Karena setan pun dia juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi yang membedakan kita dengan setan adalah ketika kita melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan yang murni karena kita takut kepada Tuhan. Amin saudara. Yang berikut ilustrasi yang kita temukan di ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah tentang iman Rahab. Kita bisa membaca di ayat 25 berkata gini. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Rahab ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan hanya itu saudara, udah tidak mengenal Tuhan tapi dia punya perbuatan plus-plus. Tahu toh? Tahu saudara perbuatan plus-plus? Nggak ada yang jawab. Jadi dia di sini adalah seorang pelacur. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Yerikho, dan itu pasti terjadi, dia segera bertobat. Dia segera berbalik. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dia mewujudkan imannya melalui tindakannya. Di mana dia menyembunyikan para pengintai itu. Saudara tidak main-main, yang menjadi taruhan adalah nyawanya sendiri. Karena orang-orang Yerikho mengejar pengintai-pengintai itu. Dan dia menyembunyikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa karena perbuatannya itu, dia bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan seluruh kaum keluarganya diselamatkan oleh Tuhan pada hari itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ilustrasi atau contoh yang diberikan oleh Yakobus, kita dapat menyimpulkan bahwa baik Abraham maupun Rahab, mereka dibenarkan bukan hanya karena percaya saja, tetapi karena iman mereka disertai dengan perbuatan mereka. Perbuatan itu adalah buah dari iman. Berarti iman yang berbuah adalah iman yang terus mengalami pertumbuhan dalam segala situasi. Amin saudara. Iman yang bertumbuh adalah iman yang terus mengalami pertumbuhan dalam segala situasi yang dialami. Saudaraku, bagaimana caranya agar iman kita menjadi sempurna? Seperti imannya Abraham dan Rahab. Yang kita belajar pagi hari ini. Ketika kita berani mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk keluar dari kehidupan yang lama. Minggu lalu kita belajar bagaimana menanggalkan jubah yang lama dan memakai jubah yang baru. Dan kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus kita izinkan memimpin seluruh kehidupan kita, maka buah-buah roh itu akan menjadi nyata di dalam setiap perbuatan kita. Amin saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya mau saudara baca secara bersama-sama supaya saudara bisa aktif. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah dikatakan saudara tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Marilah kita lihat bagaimana buah roh itu bekerja dalam iman kita. Sehingga iman selaras dengan perbuatan kita. Yang pertama kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Saudaraku, setiap kita hanya mempunyai 3 kasih. Yang pertama kasih tentang saudara, keluarga, sahabat, dan kasih eros. Yang disebut kasih lawan jenis, antar lawan jenis. Jadi ketika seseorang sedang jatuh cinta dengan seseorang dengan lawan jenisnya, berarti dia sedang mengimpartasikan kasih eros.
Tetapi kasih agape itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih agape itu awalnya kita nggak bisa memiliki kasih agape. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memberikan kasih itu. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah kasih itu sudah langsung bisa kita lakukan? Belum, saudara. Karena kasih yang 3 ini tadi, saudara, hanya kasih yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Berbeda dengan kasih agape. Kasih agape itu menuntut kita untuk mengorbankan diri. Saudaraku, di sini kalau kita memperhatikan ilustrasi yang pertama, di sana kita menemukan bagian yang mendorong kita melakukan kasih agape. Apa perintahnya tadi di sana, saudara? Di ilustrasi yang pertama, jika engkau melihat orang yang tidak punya pakaian dan tidak ada makanan sehari-hari, apa yang kita lakukan, saudara? Sekedar bertanya sajakah? Sekedar bertanya sajakah? Tidak? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Memberi pakaian dan memberi makan. Yakobus berkata, jika hanya berkata saja dan tidak melakukan sesuatu untuk menolong orang itu, tidak ada gunanya. Jadi perintahnya bagi kita di sana adalah memberi makan dan memberi pakaian. Itu contoh yang sangat sederhana, saudara. Untuk kasih agape. Menolong orang, saudara, tanpa memperhitungkan untung dan rugi adalah tindakan kasih agape. Sebab nilai tertinggi dari kasih itu adalah pengorbanan. Amin, saudara. Nilai tertinggi dari kasih Yesus bagi kita adalah pengorbanan. Dan Yesus mau mengajarkan kita tentang kasih yang pengorban yang penuh dengan pengorbanan ini. Saudaraku, dan ini bukti dari iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi buah roh yang pertama tadi, saudara, apa, saudara? Kasih. Dan yang kedua, buah roh yang kedua yang Tuhan mau ajarkan buat kita pagi hari ini, agar kita bisa mendemonstrasikan iman kita melalui perbuatan kita sehari-hari, yaitu sukacita. Sukacita ini berbeda dengan bersenang-senang. Sukacita ini adalah kegembiraan yang meluap dari dalam diri seseorang, yang dihasilkan dari perjumpaan demi perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Dan biasanya sukacita ini akan bertumbuh di dalam hati seseorang setiap kali dia mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Semakin banyak, semakin sering seseorang mengucap syukur kepada Tuhan, maka sukacitanya itu semakin tumbuh. Amin, saudara. Jadi semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, sukacita itu semakin tumbuh. Lawannya adalah semakin banyak kita mengeluh, sukacita itu semakin hilang. Semakin tidak berdampak. Pilih yang mana, saudara? Semakin banyak bersyukur atau semakin banyak mengeluh? Coba cek hati masing-masing hari ini. Apa yang hari-hari ini yang saudara sering lakukan? Mengucap syukur atau mengeluh? Coba cek. Bangun pagi, mengucap syukur atau mengeluh? Jadi saya tidak tahu, saudara, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara alami. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sukacita itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Ketika kita bersyukur, maka sukacita itu tumbuh. Jadi seorang yang memelihara buah roh ini, saudara, ia tetap kuat saat menghadapi situasi yang sulit. Karena dia tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami itu tidak pernah melampaui kekuatan manusia. Kitab Habakuk mengajarkan kita bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika kita berada dalam kesulitan. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam
Allah yang menyelamatkan aku. Sukacitanya Habakuk tidak tergantung pada situasi yang terjadi. Ini kesulitan yang dialami oleh Habakuk ini bukan kesulitan yang biasa, saudara. Kesulitan yang sangat luar biasa. Ini bicara tentang finansial semuanya ini. Lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Pohon anggur tidak ada, pohon zaitun nggak berbuah. Betul nggak, saudara? Makanya saudara, ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan, kita lihat ayat ini. Habakuk bisa bersyukur, bisa beria-ria, bisa bersukacita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tahu Tuhannya itu Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan yang terjadi hari-hari ini, ada banyak hal yang terjadi di negara kita. Kita bisa melihat di media-media yang terjadi di beberapa kota hari-hari ini, belakangan ini, itu kadang membuat kita cemas, betul enggak? Tetapi hari ini, mari aktifkan kuasa Roh Kudus, sukacita itu dalam hati saudara semuanya. Supaya saudara tidak takut. Apapun yang terjadi, kita serahkan semua kepada Tuhan. Yang terpenting kita melakukan bagian kita, dan bagiannya Tuhan kita serahkan kepada Dia. Karena kita nggak bisa mengontrol situasi, tapi yang perlu kita kontrol adalah diri kita, agar kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Itu buah roh yang kedua, saudara. Dan yang berikut adalah tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ini hal yang paling penting yang harus ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada artinya saudara seseorang bisa melakukan banyak hal, tetapi dia kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang dijaga oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadapi pengadilan Pilatus. Dia tetap menjaga hati agar damai sejahtera ini tetap ada di dalam hati. Sehingga ketika banyak orang yang berteriak salibkan dia, bunuh dia, bahkan dia dicaci maki, difitnah, diperlakukan tidak baik, Yesus tetap tenang. Yesus tetap memberikan sopan. Yesus tetap menunjukkan sikap yang suci. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Saudara, yang membuktikan bahwa damai sejahtera itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Damai sejahtera yang ada di dalam diri Yesus itu tidak boleh direbut oleh siapapun. Dan damai sejahtera ini telah diberikan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai yang kuberikan, apa saudara? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, ketika damai sejahtera Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, apapun situasi yang terjadi di lingkungan kita, apapun situasi hidup kita hari ini, kita akan merasa tetap tenang. Sebab yang ada di dalam diri kita adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Dan ini juga akan termanifestasikan dalam hubungan kita dengan sesama. Sehingga kita berusaha menjaga kedamaian. Kita berusaha menjaga damai dengan orang lain. Memang kita tidak menghindari konflik, saudara, sama sekali. Tetapi kita berusaha menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara mengedepankan kasih dan pengertian. Amin, saudara. Itu buah roh yang ketiga. Dan buah roh yang berikutnya adalah tentang kesabaran. Saudara, mari kita lihat diri kita hari-hari ini. Apakah ada nggak perubahan dari hidup kita dari tahun lalu ke tahun ini? Bicara tentang kesabaran itu memang bicara nggak seperti kita membalikan telapak tangan. Tiba-tiba yang biasa emosi-emosi, tiba-tiba hari ini udah dengar firman Tuhan udah langsung berubah. Ya kan, pasti proses. Karena juga buah roh ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Enggak langsung Tuhan bilang bahwa ketika aku memberikan ini, kamu harus langsung berubah. Ya, tetapi proses, saudara. Saudara, setiap kita pasti kepingin sabar, betul? Kepingin menjadi orang yang tidak gampang meledak-meledak. Kepingin menjadi orang yang tidak gampang naik darah.
Kadang kita berusaha menahan diri ketika ada sesuatu yang membuat hati kita sakit. Kadang kita menahan diri kalau ada yang membuat kita terluka. Tetapi ujung-ujungnya meledak juga. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara? Agar kita dari hari ke hari bisa berubah dan bisa menjadi orang yang sabar. Yaitu jangan berusaha mengontrol situasi. Tetapi yang kita kontrol adalah diri kita, pikiran dan hati kita. Agar tidak dikuasai oleh hal-hal negatif. Karena memang kita nggak bisa mengontrol orang lain saudara. Memang ada orang-orang yang sengaja membuat gaduh. Agar kita terjebak di dalamnya. Apalagi di zaman ini saudara, banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang hanya kelihatan baik saja. Tetapi tidak baik. Membuat orang lain supaya bisa marah dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita kontrol adalah diri kita, pikiran kita, hati kita yang terus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tentu bersikap sabar itu bukan seperti yang saya bilang tadi bahwa membalikan telapak tangan. Tetapi kita perlu latih dari hari ke sehari. Kita perlu membiasakan diri untuk tidak gampang terpancing emosi. Saudara, ketika saya mempraktikkan hal ini saudara dari hari ke hari. Saya bisa melihat perubahan diriku dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dulunya aku gak bisa mendengar orang bicara terlalu keras, terlalu cepat, saya langsung bisa naik darah. Dan ketika kalau sudah naik darah itu apa yang keluar saudara? Tanduk. Kalau cuma satu masih mendingan, toh? Tapi kalau keluar dua itu meledak. Dan saya mulai belajar saudara. Apakah udah sempurna belum? Apakah Bertus sudah gak bisa marah lagi? Jangan pancing juga. Ya toh. Pendeta juga Manu. Itu kata-kata pembelaan saudara ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk sabar. Yang kelima adalah tentang buah roh yang kelima adalah kemurahan. Yang berikut tentang kemurahan ini karakter Tuhan Yesus yang selalu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kemurahan ini artinya sikap hati yang penuh perhatian kepada sesama atau sikap hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima belas kasihan Allah, kita diajak untuk menunjukkan kemurahan hati kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang, termasuk kepada mereka-mereka yang tidak menyukai kita. Termasuk kepada mereka yang selalu membenci kita. Dan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, pemulung, lain sebagainya, saudara. Dan ini kemurahan hati ini yang selalu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan orang. Firman Tuhan berkata kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu menunjukkan kemurahan hatinya. Kepada siapa saja. Baik kepada orang besar, orang kecil, orang terhina. Bahkan kepada orang gila sekalipun. Apa yang dilakukan oleh Yesus saudara. Ketika dia bertemu. Firman Tuhan berkata hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Artinya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Maupun kulit putih, kulit hitam sama-sama layak menerima belas kasihan. Mau orang besar, orang miskin, orang jelek, orang ganteng. Ya puji Tuhan aku ini masih sedang-sedang saja ya. Gak ganteng, gak jelek juga. Masih bisa diterima di kalangan manapun. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berbelas kasihan kepada siapapun saudara. Dan yang berikut adalah tentang kebaikan. Selain kita menunjukkan kebaikan, kemurahan hati kepada siapapun, kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Berbuat kebaikan di sini saudara, di mana kebaikan itu sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain sehingga mempengaruhi hidupnya. Contohnya, orang yang biasa datang ibadah
jam 8:30 dengan orang yang datang 8:30. Ketika kita mengingatkan bahwa ibadah itu mulai jam 9 dan kita harus datang jam 8:30 paling tidak, maka orang yang tadinya datang 9:30 lama-lama dia ikut. Itu perubahan, itu sesuatu yang baik. Dan buah roh ini harus terus diaktifkan. Ini contoh yang sederhana, saudara. Saudara bisa menambahkan sendiri nanti contoh-contoh yang relevan dengan firman Tuhan ini. Tapi pertanyaannya bagi kita hari-hari ini, sudahkah kita bosan melakukan kebaikan kepada sesama? Belum? Kalau belum, teruslah berbuat baik. Karena itu adalah bagian dari buah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang berikutnya adalah tentang kesetiaan, saudara. Kesetiaan itu adalah keteguhan hati kita dalam mengikut Tuhan. Sehingga kita tetap berpegang teguh apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Aku tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita punya segalanya itu kita bisa gampang berkata, saudara, Tuhan Yesus itu baik. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti kondisi Ayub? Apakah kita tetap berkata bahwa Yesus itu baik? Belum tentu, saudaraku. Makanya Tuhan itu memberikan kita buah roh tentang kesetiaan. Dan ini bukan hanya bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ini juga harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam berkeluarga, berumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kita harus bisa menunjukkan sikap kesetiaan ini. Karena ini menunjukkan bahwa iman kita bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Amin, saudara. Jangan pernah berkata saudara punya iman, saudara punya kesetiaan kepada Tuhan, kalau saudara nggak bisa setia sama keluarga saudara. Kalau seorang laki-laki, kalau matamu masih terfokus pada perempuan yang lain, jangan bilang saudara beriman kepada Tuhan. Jangan bilang saudara setia kepada dia. Karena kesetiaan itu diuji dengan hal-hal yang ada di depan mata. Amin, saudara. Karena itu marilah kita setia kepada Tuhan. Kita belajar kepada dia. Dia menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib dengan kesetiaan. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang kelemah lembutan. Lemah lembut di sini bukan letoy ya, bukan ayu-ayu kata orang Jawa. Tetapi lemah lembut di sini juga bukan mereka yang selalu kelihatan ramah, yang selalu berkata nge gitu. Tetapi lemah lembut yang dimaksud di sini adalah yang menunjukkan hidup yang taat. Hidup yang taat itu adalah hidup yang mudah dibentuk, hidup yang mudah menerima nasihat. Hidup yang mudah menerima kebenaran firman Tuhan. Itu kehidupan yang lemah lembut. Ada orang-orang yang kelihatannya lemah lembut, tapi keras hati. Kebenaran tidak bisa masuk di dalam hati. Sehingga minggu lalu disampaikan oleh hambanya bahwa hatinya itu dari yang pertama titiknya hitamnya pertama kecil, lama-lama membesar. Karena kelemah lembutannya itu hanya ditunjukkan pada sikap. Lemah lembut ini bukan soal sikap kita yang selalu ramah. Karena belum tentu orang yang kelihatan ramah, dia lemah lembut. Tapi kelemah lembutan itu akan diikuti oleh sikap yang ramah. Amin, saudara. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan hanya lewat dari telinga kanan, keluar ke kiri, tidak menyimpan di dalam hati, tidak mengolahnya, tidak mengujinya kembali, maka kita disebut sebagai orang yang keras hati. Dan kita tidak disebut sebagai orang yang lemah lembut. Itu kenapa Tuhan memberi buah-buah roh ini di dalam kehidupan kita. Supaya buah roh ini bisa memimpin hidup kita. Dan dalam iman kita bisa kita praktekkan setiap hari. Yesus sendiri yang memberi contoh bagaimana hidup yang lemah lembut itu di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan di sini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan
ketenangan. Jadi orang yang lemah lembut itu saudara, orang yang tahu dirinya. Orang yang mengerti tentang dirinya. Orang yang tahu betul siapa dirinya. Ketika dia ditaruh di tempat yang tinggi, dia tidak merasa ditinggikan. Dan ketika dia berada di tempat yang sangat rendah sekalipun, dia tidak merasa direndahkan. Amin saudara. Mari kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir saudara, tentang buah roh ini adalah tentang penguasaan diri. Saya percaya bahwa Paulus tidak sembarang menulis. Bukan secara kebetulan kalau kasih ditaruh paling atas dan penguasaan diri ini ditaruh paling akhir. Kenapa kasih yang paling ditaruh paling atas? Supaya kita belajar mengasihi sesama. Tetapi ketika kita sudah melakukan poin 2, poin 3 sampai ke 8, supaya kita tidak hilang diri. Supaya kita berkata bahwa saya mampu melakukannya. Kita mampu melakukan semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita belajar menguasai diri kita. Belajar menguasai diri dari hal-hal yang najis. Dari hal-hal yang membuat kita jatuh terus di dalam dosa. Dan godaan dunia ini saudara. Saya kurang mengerti godaan apa yang sering menggoda saudara hari-hari ini. Saya juga tidak tahu. Masing-masing kita tahu di bagian mana saja yang sering menggoda kita. Tetapi mari kita belajar dari buah-buah roh ini saudara. Yang pertama tadi apa saudara? Kasih. Mari kita terus mengasihi sekalipun tidak mudah. Tetapi kasih itu menuntut pengorbanan kita setiap hari. Mari kita tetap bersuka cita. Mari kita hidupkan tentang kesabaran. Tentang damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Tentang kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Dan ditutup tentang penguasaan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang teman-teman tim worship maju ke depan. Jadi agar iman kita menjadi iman yang sempurna adalah kita harus melakukan ke-9 buah roh ini. Karena tanpa 9 buah roh ini, kita tidak mungkin iman kita menjadi sempurna seperti imannya Abraham. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari 9 buah roh ini bagian yang manakah yang mungkin selama ini sulit untuk dilakukan? Mari kita cek satu persatu di bagian manakah yang sering kita gagal menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa cek mulai dari poin pertama sampai ke 9. Saudara perhatikan di bagian manakah yang sering membuat saudara gagal. Tetapi gagal bukan berarti kita harus menyerah. Tetapi kita terus berjalan. Karena hidup ini juga adalah proses dan hidup ini adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga sampai akhirnya Tuhan berkata, sempurna seperti yang aku kehendaki. Amin saudaraku. Jika hari ini saudara masih ada, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau melakukannya dengan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang kita dapat, itu pasti tidak bisa. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, maka untuk menjadi orang yang sabar itu tidak mustahil. Menjadi orang yang lemah lembut itu tidak mustahil. Menjadi orang yang penuh kasih itu tidak mustahil. Karena kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang besar. Yang mengalahkan segala kuasa duniawi ini. Saudaraku, selamat menunjukkan iman melalui perbuatan yang didasari dengan 9 buah roh ini. Marilah kita tunjukkan, marilah kita mendemonstrasikan iman kita kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan barulah iman yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai akhir
tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayanimu. Saudara, firman Tuhan yang telah kita dengar tadi berkata bahwa iman kita tanpa perbuatan kita pada hakikatnya adalah mati. Tetapi Roh Kudus menolong kita, menganugerahkan bagi kita pertolongan yang diaplikasikan dalam buah-buah roh. Marilah kita belajar, jangan keraskan hati. Kalau ada beberapa bagian yang mungkin selama ini belum kita terapkan, mari ambil komitmen kembali, minta pertolongan dari Tuhan, dan marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau juga mungkin ada di antara saudara yang sama sekali belum ada buah-buah Roh Kudus itu di dalam hati, mari minta Roh Kudus, undang dia bekerja di dalam hidupmu, undang dia memimpin hidupmu. Dan percaya bahwa buah roh itu akan diberikan dan akan menyertai kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tahu Tuhan bahwa apa yang Hamba-Mu sampaikan itu tidak pernah berarti tanpa kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tetapi Hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau yang terus mengajarkan kepada jemaat-Mu yang seharusnya apa yang mereka lakukan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, itu boleh menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga iman kami menjadi iman yang sempurna. Iman seperti imannya Abraham. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan. Tolong lambaikan tangan saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita akan memberi persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, tolong lambaikan tangan saudara-saudara supaya dilayani oleh tim Asyar. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini, di tempat kami menyediakan untuk persembahan, dia itu berupa kiris ya, dari nanti saudara bisa foto juga untuk dari persembahan gitu. Sudah semuanya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi benih, menjadi bertumbuh dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan benih ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, berkati kami semuanya, usaha rumah tangga kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang
Terima kasih buat Ibu, terima kasih semuanya. Nah, ini saatnya kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Elias Walilo. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah kenal dan sangat kenal. Ya, beliau dari Wamena. Ya, silakan untuk waktunya untuk Pak Elias Walilo. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Ya, terima kasih waktu untuk saya. Barangkali mungkin ada yang belum kenal saya. Saya Pendeta Elias Walilo Halim. Haleluya. Iya. Terima kasih. Saya anak rohani daripada Pak David Halim, almarhum yang telah pergi, dan puji Tuhan kurang lebih 20 tahun yang lalu diutus dari tempat ini ke Wamena dan saya mengabdi di sana. Tapi hari ini saya mau cerita sedikit apa yang Tuhan buat berapa hari yang lalu. Ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Maaf, saya bukan khotbah ya, ini cuma kesaksian saja. Jadi kita tidak kasih persembahan, cuma kesaksian saja. Jadi puji Tuhan, Tuhan taruh visi waktu itu 2011 dan saya uji terus sampai 2016, 2015. Dan hal ini saya sampaikan kepada David dan Pak David memfasilitasi dengan keuangan yang cukup. Lalu kami mengambil data yaitu para martir penginjil yang dibunuh di seluruh tanah Papua itu kurang lebih hampir 50 sekian. 48 para misionaris yang dibunuh, dibantai, dimakan oleh orang Papua. Mungkin bagian pantai tidak, tapi bagian gunung memang cukup banyak. Dan visi ini saya pernah sampaikan ke semua 48 sinode yang ada di Jayapura di sini. Waktu itu Tuhan taruh visi dan kami turun di seluruh tanah Papua untuk mengambil data. Ternyata sebelum sampai ke situ, Tuhan taruh pernyataan ke saya waktu itu 2015 yang lalu. Dan saya uji terus, ternyata itu benar. Jadi kami turun di seluruh tanah Papua dan para hamba Tuhan yang telah dibunuh di seluruh tanah Papua itu memang cukup banyak. Akhirnya kami membentuk satu buku, lalu Pak David hari itu kasih dana dan kami lakukan pertemuan di Grand Abbey di sini. 48 sinode dan gubernur hadir membuka acara waktu itu. Dan beliau berjanji untuk membantu kami dana 30 miliar karena kami lakukan waktu itu untuk seluruh tanah Papua. Jadi Sorong sampai Samarai. Dan kami sudah 48 sinode sudah tanda tangan surat. Lalu kami visi itu Tuhan taruh di Wamena. Jadi waktu saya lihat dalam pernyataan roh itu, saya punya waktu berapa menit? Ance yang batas saya dulu, saya bicara sebentar dulu karena ini penting jadi. Waktu itu saya lihat Tuhan Yesus itu berdiri di atas tanah Papua. Kami di Wamena itu, mungkin di sini ada orang Wamena tahu, itu ada satu lembah. Lembah itu mulai dari sebagian ambil di Yahukimo, sebagian di Wamena. Itu para misionaris pernah datang antara 400 atau 500 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berpikir secara logika tidak masuk akal. Tapi ini cerita dari nenek moyang sampai hari ini. Jadi di lembah itu ada satu Alkitab. Ada sekitar 40 Alkitab yang tidak pernah dibuka sampai hari yang ada ini. Jadi waktu dalam pernyataan roh itu saya lihat Tuhan taruh kaki di atas Alkitab itu, lalu dia kaki kanan itu dia mulai kasih injak Pulau Papua ini. Jadi waktu saya lihat itu langit bumi goncang. Lautan tidak bergerak, awan tidak berjalan, pesawat terbang tidak terbang, sungai tidak mengalir. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, hei hambaku, di atas tanah ini banyak nabi-nabi dan hamba-hambaku telah dibunuh. Selesaikan darah mereka.
Jadi waktu Tuhan sampaikan hal itu saya catat dan saya taruh. Saya uji terus, uji dan uji dan uji. Ternyata itu benar. Dan 2016 kami ketemu dengan gubernur dan gubernur membuka acara dan untuk menyetujui untuk kami akan lakukan rekonsiliasi dipusatkan di Wamena. Kami ke sana ketemu dengan pemerintah daerah, FKUB dan PGJ. Jadi waktu itu kami sampaikan dan visi itu kami bawa dengan tanda tangan dengan cap basah untuk kami sampaikan bahwa ini pesan Tuhan seperti ini. Tapi ada beberapa orang untuk tidak menyingkapi pernyataan itu sehingga diabaikan. Terus kami berdoa dan hal ini saya pernah sampaikan di Bali, berapa kali saya sampaikan bahwa ini sesuatu hal yang harus perlu kami lakukan, rekonsiliasi para martir yang telah dibunuh di tanah Papua. Akhirnya semua beberapa pemimpin saya sampaikan mereka tidak menyingkapi dan saya berdoa kami berdoa dan puncaknya kemarin Pak Bupati yang baru ini Pak Antonius Murid yang gubernur, saya ketemu dengan gubernur saya ketemu dengan bupati, saya sampaikan bahwa pesan Tuhan seperti ini. Jadi Bapak Gubernur sebelum untuk maju, saya sampaikan ini pesan Tuhan untuk kita akan selesaikan rekonsiliasi para martir yang dibunuh khususnya untuk seluruh tanah Papua. Terus demikian pula dengan Pak Bupati. Jadi Pak Bupati dan Pak Gubernur mereka katakan bahwa ini pesan Tuhan. Ketika besok kami akan jadi Bupati atau Gubernur, kami akan memfasilitasi. Akhirnya puji Tuhan. 100 hari kerja Bupati Kabupaten Jayujaya Bupati Pak Antonius Murid menyikapi visi itu dan kemarin tanggal 30, tanggal 31 dan tanggal 1. Dan puji Tuhan Pak Gubernur dan Bupati mereka tunjuk saya untuk saya jadi ketua panitia rekonsiliasi. Dan satu fenomena baru yang terjadi saat ini, pada waktu itu saya berdoa untuk pembicara kira-kira siapa. Saya berdoa, saya puasa. Dan Tuhan bilang begini, Roni. Pendeta Roni, akhirnya saya telepon, Pak ini pesan Tuhan seperti ini dan Pak harus segera datang. Kita akan lakukan yang namanya rekonsiliasi. Puji Tuhan, beliau kemarin hadir dan tanggal 30 itu kami hadirkan ada sekitar 5 martir yang hadir. Dan kedua belah pihak dihadirkan lalu minta maaf. Pemerintah memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dana 3,5 miliar. Jadi mereka memfasilitasi semua. Jadi percayakan saya sementara jadi ketua wilayah dan saya juga anggota PGJ. Saya mengundang semua ke 17 denominasi untuk kami membentuk satu kepanitiaan akbar lalu kami lakukan acara rekonsiliasi itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu tanggal 30 telah selesai. Lalu tanggal 31 itu semua pesawat, kendaraan roda 2, roda 4, dan kios, toko dan masyarakat tidak mengizinkan untuk keluar rumah. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Waktu pesawat dihentikan dan semua kendaraan dan dihentikan, jadi semua pendeta-pendeta saya arahkan semua untuk kita masuk di gedung pemerintahan yang lantai pertama itu, kami semua berdoa berpuasa semua di situ. Jam 5 pagi itu, ini belum pernah terjadi. Saya merinding. Jam 5 pagi itu Bapak Ibu, awan dia mulai tutup. Itu seluruh Wamena. Awan tutup sampai, ini pagi-pagi antara jam 6 sampai jam 7 itu jalan pakai lampu. Saya jemput Pak Pendeta Roni, dari tempat hotel sampai menuju ke kantor Bupati, kita jalan pakai lampu. Jam 5 sampai jam 7 pagi. Dan jam 6 pagi, jam 5 pagi sampai, ini 12 hari, saya mulai hitung, ada sekitar 13 hari. Itu tidak ada satu rumput pun yang bergerak, hanya angin sepui-sepui. Dan ada sekitar 8 tanda waktu kami lakukan acara itu. Jadi waktu kami lakukan acara itu Bapak Ibu, ada sekitar 8
tanda itu, lalat yang dalam rumah ini, yang biasa di tempat-tempat ikan yang banyak di rumah itu hilang dari kota Wamena. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saya mulai cek semua ini. Oh, ini terjadi. Dan setelah itu, dan banyak hal. Dan tanggal 31 itu, semua masyarakat Enta, 5 agama yang ada di sana. Orang Muslim, orang Kristen, semua yang ada, semua dapat pernyataan. Dapat penglihatan ini dan itu, dan itu sesuatu hal-hal yang di luar nalar. Semua punya kesaksian semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, mulai sejak itu nanti kita akan lihat dari rekonsiliasi tanggal 30 sampai dari sini. Bapak Ibu lihat situasi hari ini di gunung. Nah, ini saya lihat di kota Wamena saja. Dan dampak dari itu mulai terjadi di Tolikara, Lanijayan, sampai ada beberapa tempat. Akhirnya waktu saya mulai uji itu, puji Tuhan, dan Tuhan benar-benar lakukan kota itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan saya percaya di balik rekonsiliasi itu, dampaknya Papua Pegunungan dan Papua dan seluruh Papua, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar nanti akan terjadi. Waktu saya sampaikan pada David, dia bilang begini, Elias, itu benar dari Tuhan, kau akan lihat, kau akan tunggu waktu Tuhan. Kami tunggu ada sekitar 14 tahun yang lalu, tapi puji Tuhan kemarin sudah Tuhan lakukan perbuatan yang besar dan luar biasa. Dan saya harapkan untuk doakan, jadi visi ini jadi tanggal 31 itu menjadi hari ketetapan 5 tahun kepemimpinan Bupati yang baru ini. Setiap tanggal 31 kami akan lakukan 2 puasa massal. Semua segala aktivitas akan dihentikan. Tapi saya dengar Pak Gubernur akan ambil ahli untuk seluruh Papua Pegunungan. Ini lagi sedang lagi merancang. Kalau hal ini kita lakukan seluruh tanah Papua, apa yang dimimpikan, apa yang hari ini, dan saya percaya pintu gerbang timur, transformasi, pemulihan, lawatan Tuhan, Indonesia dan Papua menjadi ujung tombak untuk memberkati akan bangsa-bangsa. Kami akan lihat itu akan terjadi. Dan Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan puji Tuhan, hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten percayakan saya untuk, dan ini semua bicara tentang berdampak. Suara kenabian, suara Tuhan, kita akan sampaikan kepada gereja untuk kita akan melihat hal ini. Dan kita akan melihat waktu yang sudah lama kita akan berdoa. Kita akan melihat lawatan Tuhan, pemulihan dan transformasi. Sedikit lagi akan terjadi. Ada haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, visi ini lahir di Rock. Dan kita menjadi berkat untuk Papua Pegunungan dan Papua. Dan kita akan melihat gereja ini akan memberkati bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan panjang tapi maaf, waktu habis, jadi saya kembalikan kepada pimpin pujian. Wah, Tuhan berkati. Wah. Waktunya misa mestinya 5 jam mestinya saudara. Ya, kita pulang sore dengar kesaksian. Ya baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian atau pengumuman. Silakan tim cyber. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di 2 tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di 2 wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Bagi kaum muda, ikuti Youth Camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 September 2025. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi kakak-kakak mentor dan panitia Youth Camp. Doa malam akan dilaksanakan hari Jumat 5 September 2025 mulai jam 7 malam di Rock Center Entrop.
Buat para wanita, ikuti Rock Woman pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 jam 10 pagi di Rock Center Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lebih lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir. Jangan malu-malu, saya tidak menagih pulsa saudara. Ada ya Bapak Ibu? Enggak ada? Nah kalau tidak ada, ini tugas, bukan tugasnya pendeta, bukan tugas saya, tapi tugas Bapak Ibu saudara yang mencari jiwa juga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kecil ya? Atau Bapak Ibu sudah kepingin pulang? Ini pengumumannya masih panjang saudara. Ya, pengumuman masih ada 2 jam lagi. Ya, kalau nggak ada, nah saya pertegaskan untuk pengumuman Bapak Ibu. Nah, tolong Bapak Ibu catat. Jadi Youth Camp akan melaksakan tanggal 20 dan 21 ya September itu adakan Youth Camp. Ya, Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang punya anak sudah usia remaja, ya tolong didaftarkan. Ya, pendaftarannya nanti ada di belakang, ketemu sama bapak-bapak, Pak Jack di situ di belakang ya, ada pengurus-pengurus dari Rocken. Nah, Bapak Ibu nanti yang kedua yaitu tentang ada doa malam. Nah, ini penting. Bapak Ibu ya, kita ada doa malam tanggal 5 September ya, jam 7 malam di tempat ini. Ya, Bapak Ibu kami undang. Kita berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Nah loyo berarti nggak ikut untuk malam berarti saudara. Ya, saya mohon semuanya bangsa kita ini tidak aman-aman. Ya, kita berdoa juga untuk bangsa dan kota ini. Ya, jadi tempat ini saudara ya, di tempat ini jam 7 malam. Tanggal berapa? Tanggal 5 hari Jumat. Saya catat saudara ya. Tanggal 5 itu tanggal libur katanya ya. Tanggal 5 hari Jumat. Ya, saudara punya handphone, punya catatan, tulis di situ. Di buku saudara, agenda saudara. Tanggal 5 saya harus datang. Benar? Setuju teman? Tanggal 5 jam 7 malam di tempat ini saya harus datang. Saya melihat dari wajah saudara Bapak Ibu kok kelihatan tegang sekali. Ya, tanggal 5 ya, supaya saudara kayak kita berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Ya, dari itu. Nah, yang ketiga yaitu di Rock Woman hari Sabtu tanggal 13 September ya. Tempatnya juga di tempat ini yaitu jam 10 pagi. Ya. Jadi yang merasa wanita, ya, yang merasa wanita bukan ibu-ibu. Saya katakan yang wanita bukan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu nanti semua yang datang ibu-ibu. Kalau ini wanita datang ya. Dan yang paling terakhir dari bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin bergabung dengan Komsel, di situ di belakang ada booth Komsel, ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ganteng-ganteng, di belakangnya ada 6-7 orang ya. Bagi Bapak Ibu yang belum terlibat ikut Komsel, mari segera daftarkan di belakang. Setelah ini ibadah selesai, ya Bapak Ibu bisa menuju ke belakang, ya menemui di belakang ada Bapak Ibu. Saudara bisa menulis nomor handphone, ya di mana Bapak Ibu tinggal untuk kita bisa berkomsel. Itu aja mungkin ya saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ya kita akan menutup ibadah ini. Allah pujian dan syukur hanya bagimu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk serangkaian ibadah ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan khususnya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Bertus Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi. Tuhan kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan ke ujung bumi ini Tuhan. Memberkati untuk hamba-Mu menyampaikan firman-Mu juga di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan kita berdoa. Kita berdoa, kita bersyafaat untuk bangsa ini. Mari bersuara, angkat suaramu, angkat hatimu. Serukan untuk bangsa ini, serukan untuk negeri ini. Mari jangan kau berdiam diri, mari berdoa, berdoa. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Tinggikan dia. Bapak kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan perlu Engkau Tuhan. Bangsa ini perlu kemuliaan-Mu Tuhan. Turunkan tangan-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera, sukacita, kedamaian untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh daerah-daerah Tuhan yang mengalami kekacauan hari ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Engkau lawat mereka. Kami berdoa Tuhan, jamah lembutkan Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan, biar dia berbalik kepadamu Tuhan. Mereka berseru, mereka Tuhan menandakan wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan mereka Tuhan melawat kehidupan mereka semua jemaat. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintahan ini. Memberkati Tuhan Bapak Presiden, memberkati Bapak Wakil Presiden. Dan seluruh menteri-menteri yang ada, aparat TNI baik pun Polri semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serah dalam tangan. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu yang besar untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penuaian jiwa-jiwa yang baru. Jiwa-jiwa yang perlu mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerah tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Papua Tuhan. Papua penuh damai sejahtera. Papua diberkati oleh Engkau. Papua kemuliaan-Mu turun atas kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk Papua. Papua dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami menyeram tangan-Mu Papua. Biar Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mereka berbalik Tuhan dari jalan mereka yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati seluruh daerah ini juga semuanya. Kota ini perlu Engkau, perlu Tuhan, bangsa ini juga untuk Papua ini perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk jemaat-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GBI Rock Jayapura Baunistani Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Tuhan Engkau berikan Tuhan, Engkau bebatkan Tuhan kehidupan mereka, Engkau balut hati mereka semuanya Tuhan. Tuhan mari berdoa Tuhan di setiap langkah-langkah mereka. Tuhan kami selam tangan-Mu, biarlah Tuhan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Bahkan juga mari berdoa untuk Tuhan kota ini, kami memberkati Tuhan seluruh Tuhan rangkaian-rangkaian Tuhan. Kami berdoa Tuhan keamanan bangsa dan kota ini dan seluruh jemaat-Mu Tuhan dipenuhi dengan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya kami akan pulang. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terima berkat yang dari Bapa di surga. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah pada engkau waktu keluar. Apa saja engkau kerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah untuk memberitakan kabar baik di seluruh kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.